saat ini tuh transformasi sudah mulai memasuki dunia kerja, dan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan di masa transformasi saat ini adalah tenaga kerja yang berbakat dan mampu menggunakan teknologi digital atau biasa disebut dengan digital talent atau yang biasa dikenal dengan talenta digital. Oke, agar perusahaan dapat berjuang untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi yang ada serta adanya perkembangan industri 4.0, digital talent sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Indonesia tuh juga seperti yang kita tahu tuh punya tantangan besar karena gap antara digital talent di mana digital talent supply itu terbilang begitu besar. Nah, saat ini diketahui bahwa kebutuhan akan digital talent di Indonesia itu terbilang cukup tinggi, namun kebutuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan digital talent yang ada di Indonesia. Oke, oleh karena itu pada talk show ini akan dibahas lebih dalam nih mengenai digital talent, demand dan digital talent supply, dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh sebuah perusahaan agar dapat berkembang dan bersaing secara digital dengan digital talent yang ada. Seperti itu. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, aku langsung mulai aja acaranya. Aku akan buka dengan videonya profil company-nya Sagara terlebih dahulu, dilanjutkan dengan profil company-nya Glints ya. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu. Ya. Ya. Baik, ini adalah profil company dari Glints yang akan menjadi partner sponsorship kita di acara-acara Tech Summit, dan juga selaku narasumber kita pada hari ini diwakili oleh Bu Nini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke company profile-nya Sagara. Hey, we're Sagara Technology. We create websites and mobile applications. Hey, we're Sagara Technology. We create websites and mobile applications. 6 years of implementing more than 150 projects, we've helped broad industries from the biggest banks, corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now is the time. Visit sagaratechnology.com. Go big with Sagara and let's talk. Oke, baik. Tadi adalah cuplikan dari company profile Sagara dan juga Glints. Oke, langsung aja kita masuk ke acara intinya. Kita akan mulai langsung talk show-nya. Oke, Bu Ninin, gimana? Udah siap ya, Bu? Gimana? Oke deh. Oke, kita akan langsung mulai aja ya, Bu Ninin. Seperti yang kita tahu nih, Bu Ninin ini kan merupakan tim representatif dari Glints dan merupakan seorang rekruter profesional yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang rekruter, benar ya, Bu? Oke. Kurang lebih demikian. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit nih, Bu, apa sih sebenarnya yang membuat Ibu Ninin itu tertarik dengan field yang berhubungan dengan human resource? Mungkin boleh dijelasin. Oke. Saya sebetulnya di dunia perekrutan ini sudah kurang lebih 15 tahun. Sebetulnya nggak sengaja karena awalnya saya sebagai kayak tim leader itu selalu nyari
apa namanya tim ya. Kadang kan tim ada yang masuk keluar gitu. Jadi pada saat itu saya memang harus building suatu tim, sehingga lama-kelamaan kok jadi kayaknya kok enak ya jadi recruiter ini. Terus kemudian ada tim lain yang kadang juga minta bantuan untuk saya bantuin cari orang untuk timnya mereka. Jadi lama-kelamaan akhirnya dari kantor saya yang sebelumnya mereka mengappoint saya untuk handling rekrutmen untuk yang saya hire both international dan local candidates. Jadi memang memang menarik sih dunia rekrutmen itu, karena saya bisa ketemu banyak orang, bisa belajar karakter orang, bisa ngobrol dengan orang baru hampir setiap hari. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, menarik banget nih Bu Ninin pengalamannya. Berarti terjun ke dunia rekruter itu memang karena ada ketertarikan ya Bu ya, benar. Menarik banget. Oke, kita langsung buka pembahasannya dengan masuk ke pertanyaan pertama. Oke, sebelumnya mungkin aku pertegas sekali lagi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai supply and demand dari digital talent yang ada di Indonesia. Oke, menurut Ibu nih, aku pengen tahu bagaimana situasi market ekonomi di Indonesia saat ini terkait dengan digital talent. Jadi saat ini kan karena adanya pandemi, jadi mau nggak mau tuh orang jadi shifting ke dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih ke platform digital. Jadi selain daripada itu kan seperti kita ketahui banyak sekali startup bermunculan dan berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, sehingga banyak sekali talent-talent yang berbasis teknologi itu sangat dicari di market lah istilahnya. Dan ekonomi digital di Indonesia itu juga sangat growing dengan adanya pandemi ini. Tadi yang seperti saya informasikan bahwa mau nggak mau orang kan harus beralih, harus mulai hijrah tuh ke dunia yang lebih online, lebih digital, sehingga sektor informasi, komunikasi, teknologi diperkirakan juga tumbuhnya pesat sekali sampai mungkin 9-10% sampai mungkin akhir tahun sampai tahun 2022 gitu. Nah, karena kebanyakan situasinya kita harus shifting ke platform digital, sehingga mau tidak mau talent-talent yang berbasis teknologi ini jadi high demand di masyarakat, jadi banyak banget dicari di masyarakat, seperti itu Mbak Maria. Banget sih Bu, apalagi kan zaman sekarang ini di mana teknologi tuh udah berkembang pesat banget, kayak semua benar-benar serba teknologi semuanya. Kayak mungkin apalagi ada pandemi kemarin kan semuanya banyak yang WFH nih. Itu juga salah satu bentuk adanya kemajuan teknologi ya Bu ya. Jadi emang kalau misalnya orang terpaksa gitu harus mau nggak mau harus memang berkenaan dengan teknologi sekarang ini. Benar banget. Nah, jadi itu mungkin emang bikin market ekonominya si digital talent ini jadi di-mana jadi banyak banget ya, karena emang semuanya sekarang dituntut untuk semua serba teknologi. Termasuk jangan ketinggalan ya. Iya benar sekarang kayak kalau misalnya kita berbicara sesuatu itu memang nggak jauh-jauh dari teknologi, kayak ya ujung-ujungnya juga teknologi lagi. Kalau dulunya memang harus ngantor, harus tatap muka, ternyata dalam waktu 1,5 tahun ini, sejak kita pertama kali harus WFH sekitar bulan Maret tahun 2020, yang dulunya kayaknya nggak mungkin ya kayak gini, ternyata bisa juga berjalan dengan baik, sampai urusan yang mungkin dulu kayak payroll, gajian tuh nggak mungkin, sekarang bisa juga loh kalau misalnya perusahaannya itu juga remote kayak gitu ya. Iya benar banget Bu, benar banget. Jadi kayak jadi sebenarnya karena adanya teknologi juga jadi kita jadi dipermudah sih sebenarnya. Jadi apa yang nggak mungkin akhirnya pun bisa menjadi mungkin semuanya. Oke, kita lanjut. Menurut Ibu nih, apa sih yang mendorong adanya supply and demand pada digital talent? Oke, yang mendorong ya sebenarnya itu tadi keterpaksaan, kondisi yang memaksa, situasi yang memaksa bahwa kita memang harus hijrah gitu. Jadi kita nggak bisa konvensional lagi.
Dan juga karena berkembangnya ekonomi digital itu mendorong perusahaan mau tidak mau melakukan transformasi. Jadi mungkin secara gampang kalau dulu ketemu klien tuh harus ketemu langsung. Kalau sekarang kan karena mungkin tidak memungkinkan karena kondisi pandemi ini, gimana caranya tetap bisa ketemu klien. Jadi kan mau nggak mau kan melalui platform-platform digital. Terus apa namanya, apa ya, kayak misalnya dulu kalau mau store duit harus berangkat sendiri ke bank, atau mungkin ya banyak hal lah yang dulunya kayaknya nggak mungkin ya kita itu melakukan segalanya secara online. Tapi sekarang Iya. dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kita memang harus melakukan semua itu gitu. Betul banget, apalagi kalau untuk bicara soal persaingan antara perusahaan, biar kita bisa mengimbangi jalannya market dan bisa bersaing, memang teknologi dan digital talent itu didorong banget nih ya, setiap perusahaan tuh memang kalau bisa tuh diharuskan ada digital talent. Karena juga meskipun dalam kondisi pandemi kan apa ya, the show must go on, bisnis tetap harus berjalan. Walaupun banyak dibilangnya kondisinya kan sulit, tapi ya karena justru sulit itu gimana caranya kita bisa efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis kita sehari-hari, seperti itu kan? Iya, benar banget sih. Berarti bisa juga dibilang kalau pandemi inilah yang akhirnya memaksa kita untuk bisa go with digital, seperti itu ya Bu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apa saja bisnis impact yang diharapkan oleh perusahaan dengan memperkerjakan digital talent atau teknologi talent? Oke, karena kan kondisinya kebanyakan, walaupun sekarang setelah PPKM sudah mulai banyak ya yang mulai ngantor lagi, tapi sebenarnya beberapa perusahaan juga sudah memutuskan bahwa oke, remote working is okay gitu. Sehingga dalam kondisi remote working, digitalisasi proses itu diperlukan gitu, dan bagaimana managing talents yang ada di masing-masing perusahaan itu dengan menggunakan apa ya, platform-platform digital. Jadi platform-platform yang istilahnya bisa kolaboratif antar departemen yang seperti itu. Dan secara imbasnya atau business impact, walaupun kondisi contohnya aja di tempat saya bekerja ya di Glens, walaupun kondisinya remote selama pandemi, dengan kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, kita bisa meningkatkan customer acquisition sebanyak kurang lebih 61% gitu. Dan apa ya, meningkatnya produktivitas karyawan ini karena ya mereka tahu bagaimana menggunakan apa ya, tools-tools digital sebagai bagian dari hidup mereka sehari-hari, kehidupan mereka dalam melakukan pekerjaan. Terus dengan memiliki apa ya, digital talent atau talent-talent yang berbasis teknologi itu, perusahaan bisa membangun apa ya, semacam customer relationship yang lebih kuat. Dengan penguasaan teknologi digital yang baik, memberikan perusahaan suatu ruang untuk lebih bisa engage dengan customer melalui berbagai macam cara gitu. Dan dengan punya digital talent yang baik, sebenarnya ini bisa membantu perusahaan atau bisnis untuk bertransformasi secara digital lebih cepat gitu, sehingga bisa membawa perusahaan ke suatu apa ya, efektivitas yang lebih baik gitu, dengan berdasarkan data gitu ya, misalnya jadi lebih banyak kita acquire customer baru, bisa retain customer, bisa lebih profitable, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang aku tangkap berarti memang sebenarnya keberadaan digital talent itu di masa kayak sekarang ini benar-benar dibutuhin banget sama perusahaan. Dan kalau yang aku lihat nih ya, kalau misalnya aku buka LinkedIn, itu terkadang banyak banget perusahaan yang hire-nya itu memang yang dibutuhkan nyarinya yang digital talent gitu, kayak udah jarang banget yang nyarinya hanya sekedar mungkin kayak yang di luar digital talent, kayak lagi maraknya tuh memang digital talent sih yang lagi dicari banget. Bener banget sih. Cukup pesat juga ya Bu, ternyata tanpa disadari perkembangan teknologi di zaman ya, orang-orang banyak yang harus menyesuaikan diri dari dulunya yang ngantor, terus kemudian harus ribet, gimana ya managing tim saya, gimana ya ini itu. Jadi semua dalam proses belajar ya saat ini gitu. Iya, betul-betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apa nih yang menjadi kelebihan dan kekurangan digital talent yang ada di Indonesia? Oke, sebenarnya the good side dari ini semua adalah potensinya masih besar, karena
sumber daya manusia di Indonesia kan cukup besar ya jumlahnya gitu. Dan sayangnya karena memang siapa yang menduga akan ada pandemi. Nah, karena pandeminya datangnya tiba-tiba sehingga penyebaran untuk digital talent atau talent yang berbasis teknologi ini masih belum merata gitu. Karena seperti sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau mungkin training center yang mendidik para tech talent ini bisa dibilang masih terpusat di kota-kota besar. Jadi belum menyebar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Jadi yang lulusan yang dihasilkan tuh masih ya bisa dibilang banyak sih, cuman ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan di seluruh negara itu juga masih agak challenging gitu. Sehingga ya memang itu PR-nya saat ini adalah bagaimana mempercepat proses teman-teman yang tertarik dengan teknologi ini supaya bisa jadi lebih rata ke seluruh Indonesia gitu. Dan sebenarnya kan kalau dilihat demografi usia produktif di Indonesia kan cukup lumayan tinggi ya. Jadi sebenarnya sih masih ada ruang untuk teman-teman ini untuk bisa mempelajari dunia teknologi ini lebih dalam lagi gitu. Benar banget sih Bu. Memang yang menjadi kendala saat ini mungkin memang ternyata banyak nih orang-orang yang berbakat, orang-orang yang bisa memang berpotensi jadi digital talent. Cuman kurangnya teknologi kita aja yang bisa untuk menjangkau mereka sampai ke pelosok-pelosok. Terkadang pemerataannya mungkin ya. Ya sorry. Maksud aku pemerataannya tuh masih kurang. Jadi orang-orang yang di pelosok sana yang mungkin ternyata mempunyai bakat itu tidak terjangkau sama kita. Saya mungkin masih kurangnya di situ ya Bu. Ya mungkin ini PR kita bersama ya. Iya betul banget. PR kita bersama gimana caranya bisa melakukan pemerataan itu sehingga orang-orang dari yang pelosok-pelosok yang ternyata memiliki bakat tuh bisa kita reach out juga pada akhirnya. Karena yang membutuhkan platform teknologi ini nggak cuma yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, tapi juga yang juga butuh dapat update informasi juga kan. Jadi almost the same time as informasi yang ada di kota-kota besar seperti itu. Iya betul banget sih, aku setuju banget Bu. Karena ya memang mungkin penjangkauan untuk kesananya mungkin agak sedikit susah. Cuman kita harus mulai pelan-pelan gimana caranya bisa menjangkau mereka. Oke, kita lanjut ya Bu. Menurut Ibu nih, apa yang melatar belakangi munculnya gap yang begitu besar antara supply and demand digital talent di Indonesia? Pandemi ini sebenarnya adalah salah satu faktor utama yang mempercepat transformasi digital ini. Jadi munculnya remote working, penggunaan perkakas yang mungkin orang-orang dulu kepikir buat pakai laptop mungkin juga nggak terlalu memanfaatkan HP untuk komunikasi yang lebih dari sekedar pakai sosmed, juga mungkin nggak kepikir misalnya kayak sekolah atau bekerja bisa dari mana aja. Itu kan mungkin sampai 1,5 tahun yang lalu itu masih suatu ide yang ya tidak banyak jadi prioritas ya. Kemudian tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya masih belum meratanya literasi digital atau penyebaran talent digital ini, serta minimnya akses di pengetahuan dan infrastruktur yang mendukung penguasaan skill ini gitu. Jadi memang karena itu tadi bahwa kita masih PR-nya adalah penyebaran yang belum merata itu tadi. Jadi mungkin masih kebanyakan terpusat di kota-kota besar atau mungkin kota-kota yang memang kantong-kantong teman-teman yang memang jago-jago nih di bidang digital, yang kalau tidak salah juga seperti di Malang, di Jogja kayak gitu. Jadi memang ya harus mulai disebar gitu ke seluruh Indonesia. Ya benar banget sih Bu. Kalaupun nanti pada entah kita belum tahu nih beberapa tahun ke depan, misalnya nanti bisa nih terjadi pemerataan sampai ke pelosok, mungkin kita kesenjangan antara gap antara supply and demand-nya si digital talent ini mungkin bisa akan teratasi ya. Emang berarti sebenarnya titik beratnya itu ada di kurangnya pemerataan untuk bisa sampai menjangkau orang-orang yang ada di pelosok.
Oke, kita lanjut. Menurut Ibu nih, masalah umum seperti apa yang dihadapi oleh perusahaan sehingga proses perekrutan digital talent itu akhirnya pun bisa dikatakan bisa menjadi sulit? Jadi karena ya semua kita masih dalam proses belajar beradaptasi dengan kondisi yang bisa dibilang cukup baru ini. Karena teman-teman yang biasanya memang berbasis teknologi tech talent ini mereka kan maunya cepat, semuanya serba online kayak gitu. Tapi mungkin agak terbentur dalam pengalaman saya, ada beberapa perusahaan yang dalam proses perekrutan itu masih menggunakan cara yang konvensional sehingga kurang menarik untuk teman-teman tech talent ini untuk mengikuti prosesnya. Karena kadang prosesnya panjang, harus datang on-site, kemudian ada tes psikologi. Sebenarnya bukan masalah salah atau benar ya, mungkin kan it's only a matter of habit atau kebiasaan. Tapi karena kondisi ya kadang ada PPKM dan yang macam-macam, kemudian misalnya kandidatnya diminta untuk datang on location. Kadang itu kan akan merepotkan yang misalnya kalau saya kandidatnya rumahnya di Bekasi, kemudian kantornya ada di Jakarta, kan harus ngurus itu. Nah itu kadang kalau terjadi keributan kayak gitu agak kurang menarik buat teman-teman digital talent seperti itu. Dan istilahnya kalau mungkin caranya mungkin lebih simple, mungkin itu akan bisa mempercepat proses karena teman-teman digital talent itu biasanya lebih suka yang straightforward, yang lebih simple lah prosesnya, nggak terlalu panjang gitu. Ya, benar banget sih Bu, apalagi kayak udah memasuki zaman sekarang nih, benar-benar zaman yang di mana-mana Gen Z tuh udah yang mungkin bisa dibilang hampir setiap perusahaan itu, apalagi yang intern itu isinya anak-anak generasi muda semua, anak-anak yang ada di generasi Gen Z semua. Dan ya benar mungkin apa yang Bu Nilin bilang, kayak pasti itu mereka kalau misalnya disuruh datang interview harus ke kantor, terus prosesnya juga ternyata panjang, di mana kan mereka tuh membutuhkan proses yang cepat dan kepastian yang cepat nih, kira-kira keterima apa enggak ya. Ya sih, benar banget. Mungkin berarti di proses ada cara rekrutmennya ya Bu ya. Karena rekrutmen is all about timing ya gitu. Jadi kita timingnya harus pas gitu. Kalau nggak bisa terlalu cepat juga, nggak bisa terlalu lambat juga. Gitu. Iya benar. Iya, memang harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Ya, betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Bu, tantangan dan kesalahan apa saja yang sekiranya masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam menjalankan proses perekrutan digital talent? Sehingga hal tersebut tuh masih dianggap sulit dan terjadi gap yang besar nih antara supply and demand of digital talent. Saya nggak bilang kesalahan ya, lebih mungkin saya tadi bilang semacam habit gitu ya, karena memang kita masih adjust dengan kondisi saat ini. Challenging memang iya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pilihannya itu di market banyak banget gitu loh. Seperti yang tadi kita bilang, demand-nya kan cukup tinggi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka posisi untuk digital talent. Jadi digital talent teman-teman ini punya banyak pilihan gitu. Nah, tapi perusahaan-perusahaan itu kadang masih konvensional, mungkin masih caranya masih cara lama. Terus selain daripada itu, mungkin perusahaan-perusahaan juga tuh harus kreatif dalam membuat suatu package yang menarik agar para digital talent ini tertarik untuk mengeksplor kemungkinan bekerja di perusahaan tersebut. Jadi semacam compensation and benefit yang menarik, tapi juga selain daripada itu kayak time flexibility, remote work itu juga biasanya akan jadi semacam pertimbangan tuh untuk digital talent untuk mengconsider untuk pindah dari tempat mereka bekerja saat ini.
Oke, berarti dari perusahaan nih harus berlomba-lomba secara kreatif gimana bisa narik digital talent untuk bisa join ke perusahaan mereka, entah itu dari benefit yang mereka dapatkan ketika mereka join di perusahaan, dan jangan sampai kayak kita tuh perusahaan itu tuh kalah kreatif dengan perusahaan-perusahaan lainnya, biar bisa ngikat si digital talent ini tetap kerja di perusahaan mereka ya Bu ya. Karena kan juga memang pilihannya banyak gitu loh. Jadi kalau Iya, benar misalnya banget. perusahaan-perusahaan tersebut masih apa ya istilahnya masih menggunakan cara yang lama, gap itu kan semakin tinggi gitu. Jadi istilahnya Iya, kan benar. ya harus larinya harus barengan gitu loh. Nggak mungkin yang satunya lari, satunya Diam. jalan di tempat kayak gitu kan. Jadi paling nggak ngikutin jalan kaki dulu, kemudian mulai jalan cepat, terus ngikutin lari juga kayak gitu. Oke, deh. Sip. Oke, selanjutnya apa saja yang menurut Ibu apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menemukan dan menarik digital talent yang kompeten? Kira-kira strategi apa sih yang harus disiapin sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Oke, mungkin harus diidentifikasi juga ya strategi bisnis atau apa ya, apa yang dibutuhkan oleh para talent tersebut gitu. Misalnya mendiversifikasi approach-nya gitu. Jadi nggak cuman ya udah pasang iklan terus berharap mereka apply gitu. Nah, membuat proses approach ke kandidat itu untuk lebih menarik kan bisa berbagai macam hal. Apalagi sekarang ya tadi dunia digital itu sudah berkembang. Jadi mungkin dari employer brandingnya, mungkin mulai aktif di sosmed untuk memperkenalkan perusahaan saya ini kayak gini loh. Apa yang dikerjakan oleh tim saya tiap hari loh, karyawan di sini nih apa sih yang membuat mereka happy stay di perusahaan kami yang seperti itu. Mungkin juga referral program. Referral program itu ya member gets member atau apa ya memperkenalkan teman gitu ya. Jadi Bener banget misalnya ya. Mbak Maria kerja di Segara, terus ngajak temen gitu, jadi ada referral programnya itu karena ya orang Indonesia juga percaya akan rekomendasi ya, karena mungkin existing employee itu pasti sudah tahu value perusahaan tersebut, sehingga mereka juga akan memperkenalkan teman-teman yang value-nya mirip gitu, karena kalau enggak kan istilahnya, nah ini Mbak Maria loh yang kenalin, kok kenapa yang dibawa kandidatnya nggak bagus, nanti kan juga Ya, terjadi suatu pertanyaan ya. Jadi biasanya kalau referral program itu lebih apa ya istilahnya lebih manjur lah ya, karena memang si karyawan-karyawan ini udah lebih ngerti value dari perusahaan, dan juga mungkin menggunakan rekrutmen consultant untuk membantu, karena banyak juga di klien-klien kami itu kan yang perusahaan yang baru apa ya meletek lah istilahnya, baru baru mulai. Nah, mereka juga bingung nih gimana caranya cari digital talent. Jadi mungkin dari menggunakan apa recruitment consultant juga bisa sangat membantu gitu. Selain daripada itu apa ya yang menarik, development, individual development. Jadi pada saat karyawan mulai bekerja, apakah ya udah disuruh kerja doang? Apakah nanti ada kayak semacam karir path-nya atau jenjang karirnya, atau mungkin ada development plan seperti apa, kayak training-training yang bisa istilahnya memperkaya apa namanya pengalaman dan apa ya knowledge dari si karyawan itu. Jadi kan manusia kan memang pengennya kan berkembang ya, nggak cuma mandek di satu sisi ya, aja. benar. Seperti itu. Oke, mungkin kalau aku boleh tambahin seperti ini kali ya Bu, saat kita join di sebuah perusahaan itu mungkin alangkah lebih baiknya perusahaan itu memberi training juga ke kita. Ya. Jadi ya kan, jadi dari training itu kita bisa mendapatkan sertifikat, dan itu tuh akhirnya juga bisa nge-brand diri kita sendiri kayak oh ini loh aku udah punya sertifikat training di bidang ini nih. Jadi kalaupun nanti akhirnya dia stay di perusahaan itu juga bisa mempermudah dia untuk memiliki jabatan yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Istilahnya bisa mensupport company juga gitu, karena ilmunya kan juga nambah Ya, dari sisi karyawannya ini. Istilahnya dikasih development, dikasih training, dikasih ya mungkin trainingnya bisa internal, bisa eksternal juga, sehingga karyawannya sendiri kan akhirnya bisa apa ya berkembang dan bisa eventually membuat perusahaan juga akan lebih berkembang lagi. Betul banget. Jadi ya, jadi untung di karyawannya, untung juga di perusahaannya.
Dan juga bagus untuk employer branding karena apa? Pada saat nanti kalau sekarang kan zamannya sosmed, misalnya si karyawan ini juga posting, oh I got the certification apa dari company-ku apa gimana, itu kan juga orang lihat, oh perusahaan ini ya concern ya sama karyawannya. It is a good branding anyway gitu loh. Ya benar banget. Jadi dilihat di mata orang-orang pun juga nama perusahaannya pun juga akan terangkat baik. Oh berarti perusahaan ini benar-benar perhatiin karyawannya banget nih. Atau enggak, oh berarti karyawan yang bekerja di perusahaan ini ternyata memang memiliki kredibilitas yang tinggi. Gitu ya Bu. Gitu. Iya, Oke. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, tips and trik apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan tuh untuk bisa mempertahankan digital talent yang sudah ada? Kan kadang nih banyak nih orang-orang yang udah masuk ke suatu perusahaan, terus entah berapa bulan atau berapa tahun 1 tahun kemudian dia udah loncat-loncat lagi ke perusahaan yang lain. Nah, gimana nih kira-kira menurut Ibu tips and trick yang bisa dilakukan sebuah perusahaan untuk bisa memaintain mereka tetap ada stay di situ? Sebenarnya ini adalah suatu kombinasi dari banyak hal ya. Mungkin yang penting adalah culture-nya gimana gitu loh. Apakah working culture-nya baik, apakah cara kerjanya kolaboratif within the team, terus juga memberikan istilahnya suatu empowerment atau memberikan suatu pemberdayaan ke karyawan bahwa mereka juga bisa lo bikin perubahan di sini, bahwa mereka bisa lo do something di sini, nggak cuma sekedar dikasih tugas terus kerjain terus udah pulang gitu, tapi bagaimana mereka bisa berkembang dan bisa mengembangkan perusahaan gitu. Jadi itu istilahnya kayak giving them the power untuk maju bersama dengan si perusahaan. Terus juga openness gitu. Jadi budaya kerja yang terbuka. Jadi nggak serintut-serintut di belakang atau mungkin kurangnya transparansi informasi gitu. Kadang kayaknya berkomunikasi itu gampang, tapi ternyata in reality it's not that easy gitu. Jadi bagaimana flow of information dan communication itu berjalan dengan baik sehingga antara pihak manajemen dan pihak karyawan itu berjalan di platform yang sama gitu. Mereka tahu visi dan misinya sehingga mereka bisa jalan bareng. Terus juga compensation and benefit itu mungkin tadi yang seperti saya informasikan ada salah satu bagian yang cukup penting gitu. Compensation and benefit mungkin salah satunya memang salary is important gitu. Karena untuk posisi-posisi digital ini apalagi untuk yang di luar kota, karena di di tempat saya itu kebetulan memang ada beberapa posisi itu yang nyarinya buat yang di luar Jakarta atau di luar Surabaya gitu. Jadi itu memang harus ngerti kira-kira compensation-nya yang tepat tuh bagaimana, karena mungkin karena high demand dan seperti itu. Selain daripada itu juga lingkungan kerja yang kayak kalaupun harus WFO gitu, apakah di meja aja atau mungkin disiapkan kayak suatu lingkungan yang menyenangkan kayak ruang bersama sehingga masing-masing employee itu bisa saling ngobrol, tukar pikiran, kemudian juga time flexibility, karena kan kalau mungkin zaman dulu ya udah tag jam 8, ntar jam 5 pulang, tapi kan in reality kalau sekarang kalau jam yang lebih fleksibel itu lebih nyaman, karena kok selama ini kita juga WFH juga cukup fleksibel juga kan, yang penting kerjaan beres. Kemudian juga kalau ada possibilities untuk bisa remote working itu sekarang juga jadi consideration yang cukup besar, karena kebanyakan udah ya aku kerja di rumah juga selesai sih, kenapa harus bermain gadget gitu. Walaupun for some people nyenengin loh kalau ngantor beneran di kantor ketemu orang gitu, tapi kalau ada opsi untuk bisa remote work itu akan jadi pertimbangan yang cukup besar kayak gitu. Benar banget sih Ibu, karena tuh kalau yang dari apa yang aku lihat dan aku tahu kandidat-kandidat atau calon-calon digital talent, entah itu dia kandidat yang memang mau daftar melamar di sebuah perusahaan tuh pasti di akhir pertanyaannya tuh mereka bakal nanya kira-kira ini pekerjaannya WFO atau WFH ya, dimana ternyata kita nggak kaget kalau banyak banget nih orang-orang tuh
jadinya lebih prefer untuk kerja tuh secara remote atau secara WFH, karena ya pandemi kemarin mereka mungkin udah merasa lebih nyaman. Kayaknya di rumah bisa juga kok kerjaan selesai, malah jadi lebih fleksibel, waktunya banyak dan lain-lain. Memang sih itu termasuk salah satu tips dan trik yang bisa banget dilakuin sama perusahaan ya, untuk menawarkan kalau kita kerjanya bisa nih loh remote, nggak harus selalu di kantor. Tapi banyak juga ya waktu WFH itu banyak cerita bahwa waduh WFH ini malah jamnya malah remnya kayak nggak ada remnya gitu, remnya blong, jadi bisa kayak bangun tidur udah mulai kerja, sebelum tidur juga masih pegang laptop. Mulai kerja, iya Teman benar-benar. saya tuh malah bilang, kalau Mbak Nining tuh kalau misalnya kerja, kalau tidur tuh juga apa namanya gulingnya tuh laptop gitu. Laptop. Iya, karena kan mungkin ngerasanya kayak ya udah nih kita kerja sekarang di rumah, jam berapa aja bisa. Jadi nggak ada kayak udah ngerasa nggak ada gap waktunya, udah nggak ada lagi. Beda kan kalau misalnya kalau kita mesti ke kantor, kayak kita merasanya ya udah deh, gue dari pagi sampai malam udah sampai sore udah kerja di rumah, waktunya kita buat istirahat. Jadi biasanya nggak akan pegang kerjaan lagi. Tapi cuman kalau menurut aku sih adanya WFH tuh sih emang membuat kita lebih fleksibel, walaupun ya tetap kita di samping itu kita tetap harus tanggung jawab sama pekerjaan kita. Itu saya amazingly apa ya? Saya mikir juga dulunya, karena ya saya generasinya kan juga bukan milenial, bukan Gen Z. Saya mikir juga kalau, waduh ini kalau remote work nih kayak gimana ngontrol kerjaan, gimana ngontrol tim. Ternyata bisa kok. Jadi ternyata teman-teman sekarang ini, mereka very committed to their work. Jadi dikasih assignment juga selesainya on time. Mereka juga apa yang pada saat dikasih kerjaan itu juga, if there's any question, they will definitely contact me, dan misalnya ini gimana ya Bu ya, saya ini gini. Jadi ternyata emang ya they know what to do, and mereka ngerti dikasih assignment, dan mereka secara komitmen mereka mau nyelesain gitu. Jadi bukan karena disuruh, tapi ya mereka came up with ideas dan macam-macam, dan bisa dari mana aja. Karena kalau sekarang PPKM udah agak longgar nih, juga kelihatan pada saat saya meeting tuh modelnya ada yang di kafe lah, ada yang di mana, ini pada nggak di rumah ya ini ya. Bener banget, mereka bisa kemana-mana, jadi working space-nya itu bisa jadi lebih luas lagi, bisa lebih banyak, dan mungkin kan kadang ada nih orang yang kayak aduh penat deh kerja di rumah terus, atau aduh mesti ke kantor lagi, suasananya gitu lagi, mungkin butuh cari suasana lain gitu kan, jadinya untuk kerja di luar rumah nyaman. Jadi ya adanya fleksibilitas soal di mana kita harus bekerja dan jamnya tuh itu termasuk benefit yang menguntungkan banget sih buat para employee sekarang ini. Oke, kebetulan banget yang tadi terakhir yang aku tanya itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Mungkin sekarang aku akan buka sesi ini ya Bu, Q&A. Jadi untuk para partisipan yang mau nanya soal digital talent, tentang supply and demand-nya, atau tadi ada penjelasan yang masih pengen digali lagi nih dari Bu Ninin, boleh banget langsung ketik aja di kolom chat sekarang. Mumpung Bu Nininnya masih, langsung ada nih Bu. Langsung ada yang nanya. Oke, aku bacain ya Bu. Dari Adelina Ilma. Dia nanya, dengan diterapkannya WFH selama 1 tahun terakhir, banyak proses rekrutmen yang dilakukan melalui wawancara online. Dari sini, apakah menurut Ibu ada perbedaan pemahaman budaya kerja oleh tenaga kerja yang direkrut selama periode WFO dan sebelum WFO? Oke. Direkrut selama periode WFO dan sebelum periode WFH. Periode WFH dan sebelum WFH. Ya. Oke. Jadi memang kan, iya namanya pandemi ini masih baru ya, seperti tadi saya bilang. Kalau masalah budaya ya memang pasti banyak itu ya, apa namanya, banyak apa ya, saya nggak mau bilang benturan, kayak benturan tuh kayak gede banget gitu loh, tapi banyak penyesuaian lah ya. Dari contohnya yang paling simple, pada saat doing the interview itu sendiri gitu kan, sebenarnya interview pada saat online dengan onsite harusnya kan nggak beda, ngomongnya sama, pertanyaannya juga kurang lebih sama, apa ya, orang-orang yang ada di situ adalah pasti
kandidat dan juga para usernya gitu. Cuman terjadi beberapa semacam adjustment tadi itu. Jadi yang kayak kadang kandidat online ini ya udah deh pakai baju seadanya gitu loh. Padahal kan ya namanya interview tetap harus berbaju pantas. Mungkin belum ya tidak berarti harus pakai jas dasi atau pakai baju pesta gitu enggak. Cuman kan pakai baju yang sopan itu kan juga tetap jadi konsiderasi lah dari para user. Nah itu yang kadang beberapa teman kandidat agak lupa di situ bahwa oh ini it's a real interview loh, ini bukan cuman di rumah ngobrol-ngobrol, tapi ini adalah suatu interview yang seperti interview datang ke kantor gitu. Dan mungkin teman-teman yang pada saat awal pandemi masih baru menyelesaikan kuliah atau bagaimana, pada saat awal tahun ini sudah lulus dan mulai interview ya mulai kagok juga gitu. Dan juga beberapa agak gampangin karena online ini gitu. Mereka nggak persiapan seperti contohnya teknologi. Misalnya kalau interview melalui Zoom, platform digital lah, Zoom lah atau Jimit lah atau apa. Kadang nggak dipersiapkan gitu loh. Tidak dikondusifkan dulu kondisinya, nggak ngecek internet connection-nya bagus enggak, atau kadang ya udah deh aku tak interview dari kafe misalnya kayak gitu. Bukannya di kafe malah berisik ya. Pada saat event pakai kayak headset pun kedengeran suara belakangnya, yang ngomong sendiri malah nggak kedengeran, mungkin supaya keren atau mungkin supaya bisa dapat internet. Nah hal-hal kayak gitu yang mungkin para rekruter ini berpikir kenapa ya teman-teman kandidat ini kurang kondusif pada saat doing the interview, yaitu lagi again masih penyesuaian, tapi kadang juga kita harus ingatkan bahwa please internet connection should be okay, should be fine, should be harus stabil supaya tidak terganggu, karena kalau terganggu lagi ngobrol gini, lagi tanya ini kayak gini gimana tuh mati lah. Kalau misalnya rekruternya ya udahlah, you lost your chance, ya itu kandidat juga nggak bakal bisa dapat kerjaannya gitu loh. Tapi kan istilahnya jadi kayak penilaian gitu loh. Kenapa kok nggak persiapan gitu? Ya, berarti sebenarnya memang mindset sih yang mesti dirubah, kayak walaupun kita online, tapi kita juga harus mempersiapkan diri selayaknya kita interview saat hadir langsung secara offline. Cuman memang kadang tuh masih banyak beberapa orang, aku juga nggak tahu banyak atau enggak, tapi kalau dari apa yang pengalaman yang pernah aku lihat itu dari teman-teman aku kayak banyak banget yang interview online tuh yaudahlah masih online ini, yaudahlah masih jam segini, ntar nyiapin 5 menit sebelum juga nggak apa-apa. Ternyata masih banyak banget memang yang seperti itu. Karena kalau dadakan tuh kan nggak enak ya, keburu-buru. Iya, bener. Terus mungkin masih keringetan, masih apa gitu kan. Alhasil pada saat interview, pada saat ditanya-tanyain udah ngeblank semua, udah kecapean gitu loh. Jadi nggak kalau saya selalu saya bilang sama tim untuk menyiapkan kepada kandidat mereka untuk please be ready at least setengah jam sebelum interview, supaya nggak gerusa-gerusu gitu loh, orang Jawa bilangnya. Jadi tidak standby, kondisinya tenang, ada minuman, kemudian perutnya kenyang. Soalnya kalau misalnya lagi lapar atau semalamnya kurang tidur, itu juga akan berpengaruh pada saat interview seperti itu. Bisa bikin jadi blank. Biasanya kita udah nyiapin nih, antar jawab kayak gini, tapi ntar begitu iya langsung, aduh mau jawab apa ya, langsung bingung. Tapi kalau persiapannya let's say setengah jam, tapi nggak ngapa-ngapain deh, cuma duduk dulu, konsentrasi, ngeliat lihat lagi catatan-catatan sejarah diri kita sendiri lah. Itu nanti akan berbeda sih gitu. Nah itu yang mungkin banyak teman-teman miss gitu. Oke, itu boleh banget nih teman-teman dicatat apa yang Bu Ninin bilang, kalau misalnya kalian lagi mau interview online, please banget disiapin dari 30 menit sebelumnya. Ini juga buat kalian biar kalian bisa ngerasa tenang, bisa self healing dulu sebelum nanti ditanya. Bisa fokus gitu. Bisa fokus juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada dari Tarasela Fatia. Katanya, terima kasih Ibu Ninin atas insight-nya. Saya Tarasela ingin bertanya, apakah tantangan dari internal perusahaan yang terbesar dalam mengelola digital talent? Berarti tantangan terbesar apa nih yang Bu Ninin pernah hadapi saat mengelola digital talent? Oke, sebenarnya
semua manusia lah ya. Jadi, digital atau tidak digital talent sebenarnya kurang lebih sama. Cuman memang apa ya, teman-teman tech ini sekarang lagi high demand banget gitu. Jadi memang offering di luar sana tuh banyak sekali dan kayaknya sedang laris manis gitu loh. Jadi tadi yang seperti saya informasikan di Q&A saya dengan Mbak Maria tadi, bahwa bagaimana menciptakan suatu kayak sistem komunikasi yang clear gitu, karena bukan hanya untuk digital talent sih, tapi untuk kebanyakan manusia lah. Kalau kita tidak mendapatkan kejelasan over something, itu akan sangat sulit. Dan juga suasana kerja sih. Jadi kan karena mungkin kalau di perusahaan yang besar itu karena orangnya banyak banget, sehingga untuk ngontrol satu persatu itu mungkin agak sulit. Nah, mungkin gimana caranya membuat sistem yang enak supaya sistem komunikasi berjalan dengan lancar, suasana kerja dan culture itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau di tim saya sih nggak gede-gede banget, tapi ada sekitar hampir 20 orang lah sekarang ya. Itu yang saya lakukan adalah ya gimana saya menetapkan suatu visi dan misi untuk tim saya sendiri gitu, bahwa this is what we would like to do. Intinya saya pengen ngapain sih dengan teman-teman ini. Saya pengen semua transparansi, saya pengen bahwa don't make things difficult, karena ada target-target pekerjaan yang harus kita penuhi, ya gimana caranya jangan mempersulit kondisi lah, istilahnya. Pada saat kita bisa permudah suatu proses yang sulit, atau ada suatu permasalahan yang ruwet, gimana caranya kita bisa menguraikan sama-sama dan help each other, empower each other. Karena so far, karena tim saya juga umurnya kurang lebih baru 9-10 bulan ya, dan saya melihat perkembangannya, karena kita berawal dari 4 orang, sekarang jadi kayak hampir 20 orang, ternyata each and everyone di tim saya tuh alhamdulillah cukup komplain satu sama lain. Mereka saling membantu. Kalau ada teman-teman baru, mereka juga udah siap. Oke, sekarang yang bertugas jadi buddy siapa nih? Kemudian kalau mereka ada kesulitan, mereka juga ready gitu. Jadi menumbuhkan komitmen dan integrity dari masing-masing member itu penting kalau menurut saya. Jadi memang dari awal memang kayak tiap hari morning briefing tuh saya selalu informasikan this is what we're going to do today, planning saya seperti ini, target kita seperti ini. Jadi kalau ada kesulitan jangan, jadi tim saya itu selalu punya istilah gini, jangan kesulitan dalam diam. Kalau kamu sulit, just shout and everybody will help you, seperti itu. Oke, berarti memang balik lagi ke orang-orang yang ada di perusahaan itu sendiri ya, Bu. Bagaimana cara mereka bisa memanage-nya. Kalau misalnya kita bisa bekerja sama bersama-sama, pasti tantangan apapun itu bisa dilalui. Oke, Tarasela, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Kalau misalnya ternyata tidak ada yang mau bertanya lagi, kita akan tutup sesi hari ini. Kalau misalnya ternyata ada yang mau nanya tapi malu-malu nih, boleh banget nanti disampaikan ke aku. Nanti mungkin aku bisa hubungin Bu Ninin untuk boleh banget. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sekarang masih malu-malu nih buat nanya nih, kayak takut mau nanya, bisa banget nanti tanya ke aku, nanti aku akan sampaikan ke Bu Ninin. Oke, dari Bu Ninin sendiri kira-kira ada kesan-pesan yang mau disampaikan? Oke, kalau dari saya sih menghadapi this brand new world memang ada tantangannya, ada challenge-nya, tapi ya manusia itu never ending proses belajar ya. Jadi kosongkan gelas, jadi whenever something happen atau mungkin ada terjadi sesuatu gitu ya, kita pelan-pelan selesaikan itu sih. Jadi nggak perlu panik atau bagaimana, karena in the past 1 year ini proses pembelajarannya kan banyak banget ya. Jadi mau nggak mau ya memang kita jadi terbiasa untuk mempelajari hal baru like almost all the time gitu. Jadi memang kita jadi kerasa nih memang dunia ini sedinamis itu gitu loh. Jadi kalau mungkin dulunya lebih santai-santai, sekarang ada perubahan ini baru lagi. Ini pada perubahan ini baru. Nah, itu dia yang harus kita istilahnya kita mengadjust, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah itu, karena yang abadi di dunia ini cuma perubahan.
seperti itu. Benar banget ya, pasti nantinya berapa tahun mendatang, berapa tahun ke depan itu bakal ada perubahan yang jauh lebih besar mungkin ya daripada yang sekarang ini. Dan Kalau dulu akan ketakar lah ya, kalau dulu berapa tahun ke depan ya paling nggak jauh-jauh beda. Kalau ini kan dalam waktu berapa bulan pun juga bisa berubah Iya, total seperti itu. kayak gimana caranya diri kita bisa beradaptasi dan adjust sama hal-hal tersebut. Oke deh Bu Ninin, terima kasih banyak sekali lagi ya Bu atas insight-nya. Hari ini benar-benar sangat insightful sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ninin terkait supaya engagement tentang digital talent. Terima kasih Bu sudah hadir di acara ini. Semoga sehat-sehat terus ya Bu. Terima kasih. Untuk teman-teman juga. Oke. Untuk menutup acara ini mungkin kita boleh foto bersama dulu kali ya Bu, sesi foto bersama. Oke, teman-teman partisipan yang bisa on cam, ayo boleh banget on cam kita foto sama-sama ya. Oke, kebetulan hanya ada satu slide, aku akan hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ninin sekali lagi dan terima kasih banget sama teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara HR Tech Summit Roadshow HR Tech Summit 2021. Kita ketemu lagi nanti di HR Tech Summit 2021 di tanggal 22 dan 23 Oktober. Ibu Ninin hadir ya, Bu? Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ninin. Terima kasih banyak semuanya.